Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Asal saya dari Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul kepemimpinan, yang mana di dalam sebuah organisasi pastinya tidak asing. Apa itu sih kepemimpinan? Mungkin kalau kita masuk di dalam organisasi, ya kita mestinya tahulah pemimpin itu siapa, tujuannya untuk apa. Di sini saya akan menjelaskan menurut Imam Muijono, yang mana ini oleh para ahli, kepemimpinan ini adalah sebuah kemampuan yang dimiliki dalam memberikan pengaruh suatu arahan. Hal itu karena biasanya seorang pemimpin ini memiliki beberapa kualitas tertentu, sehingga kualitas tersebut umumnya adalah suatu yang berbeda dari para pengikutnya. Profesor Tri mengatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang patuh dan lurus terhadap regulasi dan tidak ingkar terhadap hal yang sudah disetujui bersama. Pada konteks Islam berarti patuh dan taat pada Al-Quran dan hadis sebagai referensi utama setiap untuk mengambil keputusan. Kepemimpinan ini ada beberapa teori menurut para ahli, yang mana teori ini ada 16 teori sebenarnya, ada banyak sekali. Yang pertama yaitu ada trait, behavioral, situasional, transformasional, karismatik, transaksional, seven, kepemimpinan, kontingensi, kompetensi, juga pendekatan sistem, ada pendekatan ekologi, serta pendekatan kultural, intelijensi, psikologi, juga ada spiritual, dan banyak lagi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan yang kepemimpinan pendekatan kultural intelijensi, yang mana ini adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa kemampuan seseorang pemimpin untuk memahami dan mengelola perbedaan budaya organisasi merupakan faktor kunci dalam mencapai kesuksesan dalam mengambil keputusan serta pengarahan anggota organisasi, sehingga menekankan pentingnya kompetensi dalam kultural intelijensi, termasuk kemampuan untuk memahami perbedaan budaya, komunikasi interkultural, dan adaptasi dalam situasi global. Apakah perlu di dalam dalam Islam pemimpin? Oh, sangat perlu, sebagaimana yang telah dijelaskan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, tiada Islam tanpa jamaah, tiada jamaah tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa taat. Tentunya pemimpin yang ideal dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada masa saat ini yang perlu ditakar kepemimpinan yang ideal ada 3 dari 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul yang harus dimiliki oleh para pemimpin, yaitu yang pertama berupa sidik, yang artinya jujur. Ini harus dimiliki oleh para pemimpin. Yang kedua yaitu adalah amanah, dapat dipercayai. Dan yang ketiga yaitu ada fatona, yaitu mempunyai sifat yang cerdas, sehingga dapat dijadikan sebuah landasan kriteria pemimpin yang baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu itu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Maka mereka itu berkata, mereka siapa? Yaitu mereka para malaikat. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih mujimu dan menyucikan namamu? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau kurang saya memohon maaf, kalau lebih itu mungkin adalah kelebihan yang diberikan kepada saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap organisasi itu perlu yang namanya kepemimpinan atau pemimpin, sehingga bisa mengetahui mau dibawa kemana arah geraknya organisasi, gerak desain organisasi ini mau dibawa kemana, sehingga dapat terarah secara struktural dan jelas. Mungkin cukup sekian.
kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.